Bu. Oh iya, mari selamat datang Mbak Usna di Budi. Terima kasih ya Mbak Usna sudah meluangkan waktu hari ini. Sebelum kita mulai, gimana Mbak Usna kabarnya ini itu? Baik Ibu, alhamdulillah. Sebelum kesini tadi ada kegiatan apa? Tadi sih dari kos aja sih Bu, nggak ada Naik apa? jalan kaki lagi kos. Oke. Nah, apa namanya? Ini Mbak Usna udah nyaman hidupnya. Nah, ini kan juga ruangannya ber-AC ya. Karena ruangannya ber-AC, Mbak Usna apakah sudah merasa cukup nyaman atau ada kedinginan? Nah, sebelum kita mulai sesi konseling pada pagi hari ini, mungkin Mbak Usna, ini saya ada suatu pernyataan persetujuan untuk mengikuti konseling. Nah, nanti di sini Mbak Usna bisa menandatangani, lalu sebelumnya membacakan dulu dan mengisi nama dan juga alamatnya. Membacakan dulu ya. Nah, di dalam kegiatan konseling pagi hari ini, Mbak Usna itu menyadari, memahami dan juga menerima bahwasanya Mbak Usna bersedia terlibat penuh dan aktif selama proses konseling berlangsung. Lalu yang kedua, Mbak Usna, saya minta untuk memberikan informasi yang sejujur-jujurnya berkaitan dengan masalah yang Mbak Usna hadapi saat ini. Lalu identitas dan juga informasi yang Mbak Usna berikan di sini itu akan dirahasiakan dan tidak akan disampaikan secara terbuka kepada umum. Jadi biar saya keep sendiri aja sebagai data saya sendiri. Lalu demi menunjang kelancaran proses yang akan dilaksanakan konseling ini, maka segala hal yang terkait dengan waktu, tempat itu disepakati bersama. Ini sudah kita sepakati bersama, gitu. Oke, jadi mungkin ini bisa diisi di sini bagus. Nah, selanjutnya ini itu minta Mbak Usna untuk mengisi daftar hadir sesi konseling karena sebagai data yang sudah melakukan konseling pada saya hari ini siapa aja. Jadi kan yang sudah Ibu katakan ya, bahwa apa yang akan Mbak Usna ceritakan di sini itu akan disifati rahasia. Jadi kalau sekiranya Mbak Usna merasa tidak nyaman atau merasa mungkin sedikit aneh ya, bisa langsung bilang aja ke Ibu, nanti mungkin akan Ibu evaluasi atau nanti akan langsung Ibu berikan seperti itu. Nah, kalau apakah ini Mbak Usna sudah siap? Kalau Mbak Usna sudah siap, kita bisa mulai dengan Mbak Usna bercerita pelan-pelan dan juga Ibu mau nih mendengar cerita Mbak Usna langsung dari Mbak Usna sendiri. Jadi mungkin akhir-akhir ini kayak merasa ragu gitu Bu sama diri sendiri karena kan saya itu juga lagi pengen banget ya Bu ya mungkin ikut UKM teater di kampus itu, cuman karena ketakutan itu Bu, saya tuh takut buat memulai sesuatu
dan itu kan selalu menang gitu buat lawan-lawan 3 angkatan, lawan-lawan banyak lah kayak gitu kan. Tapi memang belum ke lomba-lomba luar kayak gitu ya, cuman ya emang sekarang doang kayak gitu. Tapi kan kayak mungkin ya kan kalau di teater kampus juga ya betul UKM kayak gitu kan juga nggak buat lomba ataupun buat yang serius banget kan, yang sekiranya buat saya refreshing lah. Dan itu kan mungkin bisa dibilang kesukaan saya kali ya Bu ya, karena kan saya juga suka banget tuh Bu ngeliat dramus di YouTube dari konten kreatornya si Adovi Amitofia itu saudara, habis itu dari audio gitu ya Bu ya. Saya suka aja gitu tuh, atau mungkin stand up tuh saya juga suka banget. Jadi kan mungkin bisa jadi buat refleksi saya lah ya di kampus. Tapi ya itu Bu, dari saya takut aja Bu, karena juga bukan wilayah saya di situ Solo, jadi mungkin saya tuh takut buat berinteraksi sama teman-teman itu. Kayaknya belum bisa untuk menyesuaikan ya Bu sama teman-teman, kayak soalnya kan saya juga kurang bahasa Jawa itu belum terlalu bisa ya, jadi mungkin takut komunikasinya kurang nyambung gitu sama teman-teman sekitar. Nah, Ibu dengar dari cerita Mbak Usna sendiri ini, sebenarnya Mbak Usna apa yang paling Mbak Usna inginkan dari teater? Itu kayaknya lebih ke cari jati diri kayaknya dia bilang, karena kan ya itu kesukaan saya. Habis itu juga mungkin udah stres di mana di perkuliahan atau tugas-tugas itu, saya bisa luapin di drama Bu, karena kayak ya kalau dari pandangan saya itu drama itu kayak keren aja begitu loh Bu. Dia tuh ya emang bukan jadi diri kita, cuman kan kayak yang menarik seseorang, habis itu entah meluapkan emosi dengan membuat karakter sendirinya, itu menurut saya tuh keren kayak gitu Bu. Jadi ya saya suka aja sih Bu ikut kayak gitu. Oke. Jadi Mbak Usna ini ingin menjalankan dunia teater ini karena Mbak Usna sebenarnya dari intuisi mencari dari diri, mengalihkan stres dan juga bisa meluapkan emosi ya Mbak Usna. Oke, baik, berarti mungkin Mbak Usna di sini juga ingin pengakuan di Zoom atau bagaimana? Jadi kayak kan dari dulunya Mbak Usna sudah mengikuti teater dari SMA ya, dari SMA sudah mengikuti teater. Jadi kayak apakah Mbak Usna tuh ingin mengakui diri Mbak Usna sendiri bahwa aku ini berbakat loh, seperti itu? Ya bahkan saya juga dari SMP kali ya mungkin, jadi ya teman-teman suka ikut-ikutin saya, udah ikut lomba ini aja, lomba-lomba ya bukan di luar pondok, cuman kayak kalau ada acara-acara pondok yang besar kayak gitu, misal kayak 17 atau apapun itu, pokoknya kan pasti rata-rata tuh kayak maulid segala macam tuh. Kita tuh ada perlombaan kayak buat drama kayak gitu, buat dramus, drama biasa, drama bahasa kayak gitu, semuanya hampir saya ikutin kayak gitu kan. Dan itu pun memang ya mungkin nggak menang gitu di angkatan saya, pasti kita menang semua kayak gitu kan. Cuman kan emang di drama ini kan bukan cuman saya doang kayak gitu kan. Jadi pasti itu pun bantuan dari teman-teman yang lain. Jadi saya juga takut kayak suka mikir aja belum kayak ya saya pengen buktiin kalau saya itu bisa di ini, dan memang ada beberapa teman juga aku bilang kalau ya bisa aja kayak gitu, kalau mau seriusin gitu kan, coba aja sebenarnya gitu kan. Cuman saya itu ragu kan, di selama ini kan kita geraknya bareng-bareng ya, kalaupun nanti kalau aku gerak sama orang lain apa bisa ke handle, apa orang juga langsung percaya sama aku kalau aku bisa
Usna sudah melakukan sesuatu selain dengan Mbak Usna yang sudah katakan tadi dengan menonton drama musikal yang dua bersaudara itu yang Hanifie dan Sofia itu kan, dan juga menonton kegiatan akomodir seperti itu. Apakah ada hal lain yang sudah Mbak Usna lakukan? Sejauh ini belum sih Bu, cuma itu doang. Saya juga belum terlalu banyak belajar dari kayak apa sih emang itu teater tuh sudah ngapain kayak gitu ya. Ya setangkap saya dunia drama, dunia teater tuh ya baru kayak gitu doang sih Bu, kayak oh iya meranin seorang terus tuh kayak mengatur cara emosi kayak gitu gitu Bu. Jadi gitu. Berarti Mbak Usna di sini itu belum itu ya, kayak masih menahan diri di masa kuliah ini ya, jadi belum mengambil langkah nyatanya untuk benar-benar menginjakkan kaki di dunia teater seperti itu ya. Oke, mungkin menurut Mbak Usna sendiri nih, dengan cara yang Mbak Usna lakukan sekarang ini dengan hanya menonton YouTube ini, apakah itu sudah membantu Mbak Usna untuk mendekatkan kepada dunia teater ini? Menurut Mbak Usna, dengan apa yang sudah Mbak Usna lakukan saat ini dengan menonton YouTube seperti itu, menonton drama musikal dan sebagainya seperti itu, apakah itu tuh sudah membantu Mbak Usna untuk mendekati impian Mbak Usna di dunia teater ini? Sebenarnya hampir ya, cuman ya maksudnya kan kalau emang belum dicoba kita nggak ada yang tahu ya Bu ya. Jadi ya sebenarnya harusnya emang saya mencoba dulu kayak gitu kan, setidaknya minimal daftar dulu deh kayak gitu, atau enggak kayak ngobrol-ngobrol dulu sama anak teater yang udah menjalaninya kayak gitu kan. Ya setidaknya saya juga tahu gambarannya kayak gitu. Cuman buat sejauh ini tuh saya sempat ngobrol sama ada cutting di teater juga, kayak belum banyak cerita sih, cuma kayak udah emang dia sempat cerita kayak beberapa pengalamannya lah kayak gitu. Ya udah dia kan pengalaman kayak gitu doang, kayak merani kayak gitu doang kan. Ya udah emang yang ternyata yang saya pikirin kayak gitu sama kan. Cuman ya gitu Bu, saya tuh ragu, terus juga apalagi tuh saya telat nyadar gitu lah Bu, bukannya selalu kayak saya tuh selalu nunda gitu lah Bu dari awal semester 1, semester 2 tuh kayak ikut gaya, terus ternyata saya ikut organisasi yang lain, gitu, jadi ikut UKM teater ini kayak gitu. Habis itu udah nginjak semester 3 juga ternyata saya lihat kan belum open ya, jadi kayak ya opennya kapan ya, masa dia harus semester 4 atau semester setelahnya. Itu kan juga waktu saya kan jadi ini ya Bu ya, takutnya malah makin tugas makin banyak, saya malah ngurusin itu kayak gitu kan, jadi takut gak bisa bagi waktu juga lah. Oke, berarti perilaku Mbak Usna yang Mbak Usna lakukan sekarang ini belum membantu Mbak Usna untuk mencapai impian Mbak Usna. Oke. Nah, kalau begitu menurut Mbak Usna, langkah kecil apa yang bisa Mbak Usna lakukan yang realistis untuk Mbak Usna lakukan demi mencapai mimpi itu? Gak usah yang besar-besar dulu, mungkin dari langkah kecil seperti itu. Ya mungkin kalau dari langkah kecilnya saya bakal coba buat ngobrol lagi sih Bu sama cutting yang sempat saya bicarain itu, karena kan memang dia tuh baru cerita sedikit ya pengalaman dia. Saya itu belum coba tanya mungkin gimana alurnya, gimana cara pendaftarannya, karena benar baru dia udah dengar cerita pengalaman dia aja kayak gitu. Ya saya mungkin bakal lebih banyak dalam kayak mencari tahu lah teater itu gambarannya buat kehidupan tuh gimana, terus dia itu ngapain aja, terus ya fungsinya itu sebenarnya juga buat apa buat saya kayak gitu kan. Karena kan maksudnya ya bisa jadi saya ini juga karena suka nonton kayak gitu jadi kayak terpikirkan kayak mau, padahal yang gak bermanfaat banget gitu buat saya juga buat kedepannya kayak gitu. Oke, itu sudah bagus, tapi mungkin kita bisa melakukan lebih spesifik mungkin Mbak Usna.
sih Mbak lakukan? Ya mungkin dari mereka cerita kayak alur mereka itu tuh gimana aja, daftar-daftarnya gimana. Soalnya kan saya juga sempat tuh datang ke acara dramusnya itu tadi dua saudara Davin sama Kak Jo. Mereka itu juga waktu sempat ada webinar juga kan, dan ada peserta yang nanya kayak gimana caranya buat daftar ke jadi salah satu anggota teater mereka kayak gitu kan. Beda sama Anaf itu kayak mereka bilang ya banyak cara ya kan, banyak cara tuh sebenarnya buat jadi anggota mereka kayak gitu maksudnya. Dan kalaupun nggak di mereka itu pun bisa kayak gitu di teater-teater lain dari Audion juga itu kan buat drama sendiri kayak gitu. Dan memang banyak komunitas-komunitas teater kayak gitu kan. Ya pasti mereka juga tuh open volunteer entah kayak open talent kayak gitu loh Bu. Jadi yang kayak pasti kan diumumin di gitu kan. Jadi mungkin salah satunya itu follow mereka yang mungkin minat kita kayak gitu kan. Habis itu kayak kalaupun kayak pasti kan misal dari saya ya saya bisa sih pulang ke Depok dulu misal kayak gitu kan buat ikut seleksi kayak gitu, seleksi langsung. Cuman kan mungkin saya juga yang nggak tahu persis kan kapan dibuka open talentnya, kapan dibuka open volunteer segala macam kayak gitu ya kan. Jadi mungkin dari kayak saya pernah dengar ada tips dari mereka itu kayak ya udah kamu misalnya juga bisa buat video entah ya cuplikan, entah mau sampai 10 menit mau selama segitu ya gimana juga cukup yang bisa membuktikan kalau saya itu bisa berperan di ya anggota entah jadi termasuklah bisa ikut kontribusi di teater mereka kayak gitu loh Bu. Jadi bisa ya terus kayak posting lah kayak Instagram saya atau kayak gimana, habis itu ya tag mereka biar mereka tuh lihat kayak gitu. Cuma kan emang gak ada yang tahu kan, maksudnya kayak kalau rezeki mereka lihat ya berarti emang itu kebutuhan saya. Kalau enggak kan juga ya misalnya maksudnya kayak dicoba dulu lah. Lalu yang kedua itu mencari tahu lebih dalam tentang dunia teater ini. Yang tadi sudah saya sebutkan kan kita dia mencari tahu lebih dalam. Nah, apakah selama Mbak Usna dari SMA sampai dengan kuliah ini kan Mbak Usna ini pengen banget ya bisa kembali ke dunia teater itu. Apakah Mbak Usna sebenarnya belum begitu mengetahui tentang dunia teater? Belum, benar-benar saya masih sesuai sama kemauan saya itu ya udah tampil di panggung sama orang lain, habis itu kita mainin peran, mainin alur cerita yang ada dibuat sama penulisnya kayak gitu. Ya cukup sekedar itu saja sih yang saya tahu. Saya belum tahu ya kalau kesah di dalam teater tuh gimana, susahnya di teater tuh gimana sih, itu belum tahu juga. Oh berarti Mbak Usna baru mengetahui istilahnya kayak dasar-dasarnya aja ya, belum benar-benar mendalam tentang dunia teater seperti itu. Oke. Nah dari rencana-rencana ini apakah Mbak Usna sendiri bisa melakukannya dan juga bisa berkomitmen? Ya mungkin bisa pasti, karena kan emang tuh keinginan saya juga ya. Yang mungkin saya coba pelan-pelan lah, kalau mungkin ya saya ragu Bu sebenarnya kan, maksudnya kayak dari tadi faktor lingkungan, komunikasi ke orang juga lah mungkin saya takut kayak gitu. Terus ya mereka tuh bisa nerima saya nggak atau nggak percaya sama enggak saya nggak kayak gitu kan. Tapi ya saya tahu mungkin maksudnya semua orang juga butuh percaya, itu butuh pembuktian juga kan ya. Kalau saya juga nggak mau mencoba atau membuktiin ya gimana mereka mau tahu gitu kalau saya itu bisa. Nah kan di dunia teater ini sudah cukup lama ya Mbak Usna dari SMA juga. Nah berarti orang tua mengetahui tentang hal ini? Dan sebenarnya tahu. Oh sama sekali. Tapi mungkin apakah Mbak Usna ingin mencoba untuk berbicara kepada orang tua Mbak Usna seperti itu? Mungkin gimana ya Bu ya,
kayak gitu kan. Cuman kan mereka emang nggak tahu saya jadi pemeran utama atau peminat, karena saya cuma cerita kayak abis menang ini lomba seangkatan lawan anak ini gitu, apa lomba drama kayak gitu loh. Oh iya lomba gitu, tapi kan mereka mikirnya pasti ya kayak oh iya drama tuh ramean, jadinya yang kayak bukan kontribusi saya banget kayak gitu kan. Jadi mereka yang kayak iya apresiasi pun seadanya aja kayak gitu. Habis itu ya sejauh ini saya kayak nggak ada yang nggak ada dukungan juga kan dari mereka. Jadi yang kayak sebenarnya nggak ada, saya nggak ada kepikiran sih buat sama mereka juga ya, ini kemauan saya sendiri. Jadi yang kayak mereka pun kayaknya bukan nggak peduli, kayak ya udah kalau kamu mau jalan aja kayak gitu loh. Tapi yang kayak mereka nggak ngatur juga sih, mereka emang ngasih saya kebebasan, cuman kayak ya kan maksudnya sebagai anak pasti juga butuh dukungan mereka kan, karena kan ya kalaupun mereka nggak ridho misal saya sibuk sana sini kayak gitu, maksudnya pasti mereka juga bingung kan. Saya izin berkumpul, mereka juga nggak tahu saya kumpul apa karena kayak gitu ya. Tapi sejauh ini saya belum berpikir buat yang sama. Mungkin dalam waktu dekat ini apakah ada berbincang dengan orang tua Mbak Usna, mungkin sedikit memberitahu tentang kalau Mbak Usna tuh ingin memiliki keinginan ingin mengikuti teater di kampus atau bagaimana? Mungkin enggak sih, masih saya benar-benar belum mau ngasih mereka, karena ya itu mereka sama sekali nggak tahu soal musik. Kayak ya bukan saya nggak mau cerita sama mereka, cuman kayak mungkin orang tua terlalu sibuk kayak gitu kan. Jadi yang kayak bukan saya pendem juga sih ya. Sejauh ini mungkin saya cari tahu dulu kan kayak gimana nih teater ini kayak gimana, biar nanti pun kalau saya bilang ke mereka kayak mau ikut teater ini nih, aku mau daftar di UKM kampus kayak gitu, mereka tuh tahu kayak kenapa kamu mau kayak gitu. Kalau mereka tuh kayak nanya kenapa maunya kayak gitu kan, karena saya suka kayak gitu. Habis itu ya pokoknya saya bakal cari tahu dulu teater tuh kayak gimana dan budaya buat saya tuh gimana. Habis itu visi saya buat ikut ini tuh kenapa kayak gitu. Jadi biar pas mereka tanya itu saya punya keyakinan sendiri gitu. Jadi mereka bisa kayak oh iya ini anak yang sungguh-sungguh kayak gitu loh. Jadi saya bakal kayak yakinin diri saya dulu, baru nanti kemudian saya bakal lebih mudah kan buat yakinin ke mereka itu kalau saya itu bakal suka kayak gitu sebenarnya. Oke, baik. Nah, dari lingkungan sekitar nih, selain orang tua, teman-teman itu juga mensupport ya? Sejauh ini mungkin teman-teman di perkuliahan juga kurang tahu ya Bu, karena kan memang ya perkuliahan itu memang ritmenya kayak gitu doang kan, kayak kampus udah paling belajar bareng aja kayak gitu kan. Kalaupun ikut UKM juga orang masing-masing ya paling juga organisasi ya. Saya kan ada organisasi Himapiko tuh dari prodi sendiri kayak gitu. Nah paling ikut itu doang. Habis itu udah selebihnya mereka emang nggak tahu gitu kalau saya itu memang minat ataupun suka di bidang teater ini kayak gitu. Jadi ya yang support paling dari teman-teman dulu sih SMP SMA, karena kayak kalaupun kita kumpul lagi bareng kayak mereka suka nanya kayak gitu kan apa kayak gitu loh. Jadi yang kayak saya support kita, cuman kayak karena memang terpaku ini ya jarang segala macam waktu kayak ya udah mereka juga nggak bisa mendukung saya sepenuhnya kayak gitu lah. Jadi mungkin kita akan membahas tentang kegiatan masukan awal sebagai terakhir ini apa yang bisa Mbak Usna sampaikan? Ya mungkin dari rujukan ibu itu saya jadi jelas Bu, kayak mulai dari perilaku saya yang awalnya ragu kayak gitu kan, bingung juga ya kepengen saya tuh apa sebenarnya kan ikut teater ini tuh. Terus dari pertanyaan ibu saya kayak saya mikir oh iya ya ternyata emang saya tuh mau banget kayak gitu, cuman kan emang terhalang dari diri saya sendiri ya, kayak takut, ragu, abis itu banyak bingungnya. Ya kalaupun itu diterapkan juga bisa kayak gitu loh, nggak yang kayak harus tunggu aku berani, harus tunggu aku punya teman, harus tunggu aku bisa komunikasi yang lancar bahasa Jawa kayak gitu, nggak perlu kayak gitu ya. Misal aku berani doang tuh sebenarnya aku bisa kayak gitu ya. Terus dimulai dari tadi
tadi yang ibu bilang coba ngobrol sama orang tua mungkin kan juga bisa bikin diri aku makin yakin ya, karena kan dari diri aku juga sangat butuh dari orang tua gitu, kayak orang tua. Terus mungkin dari support teman juga, ya enggak, saya sih udah cukup gitu ya Bu, karena kan emang nggak semua orang tuh harus tahu tentang diri orang lain kan, jadi yang kayak ya cukup saya yakin dan saya percaya sama diri saya itu juga lebih dari cukup kayak gitu buat tentuin saya bisa berani ikut yang apa yang saya pengen gitu. Oke, mungkin sekarang ibu yang merangkum ya Mbak Usna. Jadi hari ini tuh Mbak Usna sudah menyadari dan menyadari apa yang sebenarnya Mbak Usna inginkan dengan mengikuti teater ini, dan juga Mbak Usna juga bisa melihat apa yang selama ini Mbak Usna lakukan, dan juga Mbak Usna juga bisa mengevaluasi bahwasanya keraguan dan juga menunda langkah itu tuh justru membuat Mbak Usna merasa semakin stuck di situ-situ aja ya. Jadi dari situ Mbak Usna juga sudah menyusun rencana kecil yang realistis dan juga bisa dilakukan dalam waktu dekat ini ya, dan juga sudah berkomitmen dengan diri Mbak Usna sendiri mengenai apa namanya rencana-rencana kecil itu. Oke. Itu hal yang sudah sangat baik ya Mbak Usna. Jadi kayak perubahan itu memang nggak langsung bisa harus besar. Jadi kayak kita mulai dulu dari yang kecil, nanti juga nanti bertahap, nanti semakin besar perubahan itu. Jadi langkah kecil yang sebenarnya konsisten itu tuh justru malah sering kali membawa kita itu ke perubahan yang lebih besar dan yang lebih baik gitu Mbak Usna ya. Di sini Ibu sangat mengapresiasi keberanian Mbak Usna hari ini, karena Mbak Usna berani jujur dan juga mengakui bahwa hal yang Mbak Usna rasakan saat ini itu membuat Mbak Usna bingung dan kesusahan seperti itu. Mungkin itu aja rangkuman dari Ibu dan juga sedikit apresiasi dari Ibu. Nanti kalau Mbak Usna ingin melakukan sesi konseling lagi, bisa menghubungi Ibu di WhatsApp. Dan ini kan sebenarnya ada evaluasi hasilnya ya Mbak Usna. Nah, evaluasi hasilnya itu nanti akan Ibu kirimkan ke WhatsApp, dan juga nanti ada yang namanya juga self help, agar Mbak Usna bisa memantau nih dari setelah sesi konseling hari ini ke seminggu berikutnya, apakah Mbak Usna sudah melakukan perubahan-perubahan untuk menjadi dekat dengan impian Mbak Usna seperti itu, dan bagaimana progres Mbak Usna dalam mewujudkan impian-impian itu, dan juga nanti kalau sudah mengisi self help dan juga evaluasi hasilnya itu nanti bisa dikirimkan lagi kepada saya dalam bentuk PDF mungkin ke WhatsApp saya. Nanti kalau sudah, nanti akan saya lihat-lihat lagi dan saya berikan feedback kepada Mbak Usna. Oke, dari Mbak Usna apakah ada yang ingin diceritakan atau Ya mungkin sini cukup sebelum sudah membuka pikiran saya juga untuk konseling. oke. Nah, sebelum Mbak Usna kan tadi sudah berkomitmen dengan saya, dan juga walaupun Mbak Usna berkomitmennya dengan diri Mbak Usna sendiri, karena kalau percuma sudah berkomitmen dengan orang lain, tapi ternyata Mbak Usna lupa dengan komitmen dengan diri sendiri, karena kadang kan kita juga sudah komitmen di awal, tapi saat menjalannya Mbak Usna mungkin merasa sedikit malas atau seperti itu. Oke, dijaga ya Mbak Usna komitmennya. Jadi mungkin saya cukupkan sesi konseling